Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Manajemen Laba. Perkenalkan, saya Nurul Fatihah dengan NIM 2005520133 dan dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Ellen Puspitasari, SE, MSI. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Dunia bisnis saat ini berkembang dengan cepat dan setiap keputusan bisnis didasarkan pada laporan keuangan. Setelah dipublikasikan, laporan keuangan sangat penting untuk menilai suatu perusahaan karena orang-orang yang membutuhkannya dapat dengan mudah mendapatkan dan membuat keputusan. Saat manajemen tidak mencapai target laba yang direncanakan sebelumnya, manajemen akan mengambil tindakan yang dikenal sebagai fleksibilitas. Tindakan ini dapat dicapai melalui standar akuntansi tentang penyusunan laporan keuangan dengan memanipulasi laba untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya, fenomena manipulasi laba PT Lipo Cikarang Tbk. Dalam kasus manipulasi laba, laporan keuangan tahun 2022, PT Lipo Cikarang Tbk bergerak dalam industri real estate dan jasa pendukung. Pada tahun 2022, LPJK membukukan laba bersih sebesar 309,20 miliar. Laba berseliweran meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut laporan yang ada di Bursa Efek Indonesia, laba bersih saham naik menjadi 115 dari 69 tahun lalu. Sisi pendapatan berbanding terbalik dengan laba bersihnya. Sementara beban pajak terakhir berkurang. Pada tahun 2022, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 1,24 triliun meningkat dari sebelumnya yaitu 1,80 triliun. Sebaliknya, beban pokok pendapatan perusahaan telah berkurang. Dalam keterangan, dia juga menyatakan bahwa pendapatan dari industri dan sektor perumahan meningkatkan penjualan bersih perusahaan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap manajemen laba adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Pada penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu teori keagenan, teori sinyal, dan teori kebijakan dividen. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independennya yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan kebijakan dividen. Sedangkan variabel dependennya yaitu manajemen laba. Metode penelitian. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Populasi yang digunakan yaitu semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Teknik analisis dalam pengujian hipotesisnya yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji hipotesis. Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Nilai T min 2,370 dengan nilai SIG sebesar 0,017 kurang dari 0,05, yaitu hasilnya diterima. Ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Nilai T 0,738 dengan nilai SIG sebesar 0,462 lebih dari 0,05, yaitu hasilnya ditolak. Kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Nilai T sama dengan 5,042 dengan nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari 0,05, yaitu hasilnya diterima. Pembahasan pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel ini menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sejalan dengan teori sinyal, semakin banyak perusahaan menggunakan pembiayaan hutang, maka nilai leverage perusahaan akan semakin tinggi. Yang berarti kendali kreditur terhadap perusahaan semakin ketat. Karena perusahaan mempunyai hutang yang besar, maka perusahaan memerlukan bantuan keuangan dari pihak ketiga, baik kreditor maupun investor. Yang kedua yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut teori keagenan, semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.
Namun, menurut hasil penelitian ini, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula keinginan manajemen untuk menerapkan manajemen laba. Yang ketiga yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap manajemen laba. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mampu menjelaskan teori kebijakan dividen yang dijelaskan sebelumnya, di mana manajemen mengurangi keuntungan perusahaan pada tingkat kebijakan dividen yang tinggi karena manajemen biasanya tidak bersedia melakukannya, membayar dividen, atau menahan laba sebagai sumber pembiayaan perusahaan di masa mendatang. Kesimpulan 1. Variabel leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2019 sampai 2022. 2. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2019 sampai 2022. Yang ketiga yaitu variabel kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2019 sampai 2022. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.